terus ya. Waalaikum. Saja seluruh warga kampung itu merasa terkejut. Udah dulu nangisnya. Sepasang suami istri muda sedang berlibur di pantai. Suatu pagi, sang istri berjalan di tepi pantai untuk menikmati keindahan suasana pagi, meninggalkan suaminya yang masih terlelap di dalam rumah sewaan mereka. Di pinggir pantai itu, sang istri melihat pemandangan yang menarik perhatiannya. Seorang laki-laki setengah baya dengan pakaian lusuh sedang melukis sesuatu di atas pasir. Sekilas tampak orang itu seperti orang tak waras. Wanita itu mendekatinya ingin menengok gambar apa yang tengah dilukisnya. "Bapak sedang menggambar apa?" tanyanya. "Saya sedang membangun sebuah rumah," jawab laki-laki tua itu sambil tetap sibuk menggambar. Wanita muda itu memandanginya dengan perasaan iba, lalu katanya, "Boleh saya membeli rumah ini?" "Boleh saja kalau harganya cocok," jawab bapak itu. Tanpa menunggu lama lagi, karena rasa ibanya, wanita itu mengeluarkan uang 100.000 rupiah dari dompetnya dan menyerahkan kepada laki-laki setengah baya itu. Bapak itu tersenyum senang menerima uang itu. Malam harinya ketika tidur, wanita itu bermimpi melihat sebuah rumah yang indahnya tak terbayangkan. Lalu ia mendengar suara, "Ini rumahmu di surga kelak karena telah membahagiakan laki-laki tua itu." Ia terbangun dari tidurnya dalam keadaan kaget dan segera membangunkan suaminya, menceritakan mimpi indah yang baru ia alami itu. Suaminya pun terkesan dan merasa iri mendengar cerita istrinya itu. Esok harinya, sang suami bangun pagi-pagi dan berjalan menyusuri pantai mencari laki-laki setengah baya itu. Benar saja, orang itu masih ada di sana dan masih melukis di atas pasir. Ia mendatanginya dan bertanya, "Bapak sedang melukis apa?" "Sebuah rumah," jawab bapak tua itu. "Boleh saya membeli rumah ini?" tanyanya. "Aku tidak menjualnya," jawab bapak itu. Sang suami terkejut mendengar jawaban itu lalu berkata, "Kemarin engkau mengizinkan istriku membelinya." "Ya, aku menjual kepada istrimu karena ketulusannya. Sedangkan kau mau membeli rumah ini hanya karena berharap mendapatkan sebuah rumah di surga. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah." Osman, sang pendiri Kesultanan Utsmani Turki, suatu ketika ingin membeli sebuah bangunan milik salah seorang warganya yang beragama Nasrani. Ia mengundang orang tersebut. Ketika bertemu, Osman mengucapkan, "Aku duduk bersamamu sekarang ini untuk menawar gedung milikmu. Jangan kau hadapi aku saat ini sebagai pemimpin daerah ini sehingga kau merasa tertekan. Hadapi aku sebagai orang yang setara denganmu sehingga jual beli kita ini terlaksana dengan adil," ucapnya. Mendengar ucapan itu, si pemilik gedung merasa lega dan berani berterus terang bahwa ia tak berminat menjualnya. Osman menghormati dan menerima keputusan si Nasrani itu. Tetapi salah seorang kepercayaannya tak dapat menerima perilaku si Nasrani itu terhadap pemimpinnya. Diam-diam, orang kepercayaan Osman tersebut mendatangi orang tersebut dan mengancam, memaksanya untuk menjual gedung itu kepada Osman. Karena ketakutan, maka Nasrani tersebut mendatangi Osman dan menyatakan akan menjual gedungnya. Melihat perubahan itu, Osman justru merasa curiga, ada yang tak beres. Bagaimana orang itu sedemikian cepat berubah? Singkat cerita, ia segera mengetahui bahwa keputusan itu diambil berdasarkan ancaman. Maka ia memanggil orang kepercayaan itu dan mengadilinya. Lalu ia mengucapkan, salah satu sifat Allah adalah Al-Adil, Maha Adil. Perbuatan adil itu berlaku untuk semua hamba tanpa peduli apa keyakinannya.
Segala sesuatu walaupun dilakukan dengan tujuan baik, namun melanggar azas keadilan akan tertolak oleh Sang Maha Adil. Dan ia pun menghukum orang kepercayaan itu karena perilakunya. Banyak orang merasa boleh berbuat apa saja untuk membela keyakinannya, memfitnah, berbohong, bahkan mengancam secara tidak fair. Semua itu bertentangan dengan sifat keadilan Allah. Perlakukan sesama manusia, apapun kedudukannya dan apapun keyakinannya, dengan adil untuk menjadikan kita khalifah Allah yang layak di muka bumi. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Ia diberi julukan Tabibul Masakin atau dokternya orang-orang miskin. Tak ada tarif yang ia tentukan untuk merawat orang-orang miskin di kota Tanta, Mesir. Setiap hari berduyun orang-orang miskin mengantri di ruang prakteknya yang sederhana. Nama dokter itu adalah Dr. Muhammad Masyali. Sudah 50 tahun lamanya ia mendedikasikan dirinya untuk hanya melayani orang-orang miskin itu. Rata-rata para pasien hanya membayar 5-10 pound Mesir atau setara dengan 3.000 sampai 6.000 rupiah saja. Apa alasan dokter yang usianya menuju ke 80 tahun itu mendermakan lebih dari separuh umurnya untuk melayani orang-orang miskin? Saya dibesarkan dalam keluarga miskin dan ayahku berpesan sebelum wafatnya agar aku mendedikasikan hidupku untuk menolong orang-orang miskin. Saya tak bernafsu pada kemewahan. Sepotong roti isi sudah cukup bagiku untuk sebuah kebahagiaan, ucap Dr. Muhammad. Namun, selain pesan ayahnya itu, ada hal lain yang memotivasi dirinya untuk terus berkomitmen kepada niatnya itu. Suatu kali, ada seorang anak berusia 11 tahun. Seorang penderita diabetes dari keluarga miskin yang karena rasa sakit yang tak tertahan, meminta ibunya membelikan insulin. "Ibu, belikan aku insulin karena aku merasa sangat pusing," ucap anak itu kepada ibunya. "Nak, maafkan ibu. Ibu tak mampu membeli insulin. Karena kalau uang yang ibu miliki ini aku belikan insulin, maka ibu tak dapat memberi makan untuk saudara-saudaramu," jawab ibunya pilu. Yang terjadi kemudian, anak berumur 11 tahun itu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dengan sebuah pesan bahwa ia melakukan hal ini agar ia tak menjadi beban keluarga dan ibunya dapat memberi makan saudara-saudaranya. Kejadian tragis ini membuat dokter ini menangis dan terus menjaga komitmennya untuk menolong orang-orang miskin. Dr. Muhammad Masyali wafat pada tahun 2020 di usia 76 tahun. Banyak di antara kita yang tak memiliki kepekaan kepada keadaan sekitar. Begitu banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita, namun pikiran dan nafsu kita seringkali terus-menerus kita ajak untuk memenuhi ego kita sendiri. Menumpuk-numpuk kekayaan tanpa ada puasnya, kikir berbagi kepada sesama. Padahal harta kita itu saatnya kelak harus kita pertanggungjawabkan. Ketika Tuhan memberi kelebihan kepada kita, maka di saat yang sama sesungguhnya kita sedang menerima amanat untuk mensejahterakan sesama. Apapun kelebihan yang kita miliki itu, harta, ilmu, ataupun kesehatan, semua kelak akan diperhitungkan. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah.